Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bunga dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan presentasikan mengenai outlook perekonomian tahun 2022 sampai dengan 2024 dari negara Yunani. Sebelum masuk ke angka-angka pertumbuhannya, kita flashback dulu nih, sedikit ke kondisi awal dari Yunani. Jadi, Yunani ini termasuk salah satu negara di Eropa yang cukup terdampak dari dua hal besar. Yang pertama dari perang Ukraina dan Rusia, dan yang kedua pandemi COVID-19. Perang Ukraina Rusia itu bikin Yunani kena krisis energi. Soalnya sebelumnya sumber energi utama mereka itu ternyata berasal dari Rusia. Nah, pas hubungan dagangnya terganggu, otomatis biaya energi jadi melonjak. Belum lagi ditambah dampak pandemi COVID-19 yang bikin daya konsumsi masyarakat Yunani itu melemah drastis. Jadi bisa dibilang Yunani ini masuk periode 2022 dalam kondisi yang lumayan berat. Tapi yang menarik adalah, meskipun kondisi awalnya berat, selama tahun 2022 sampai 2024, Yunani justru mengalami pemulihan ekonomi yang kuat. Nah, seberapa kuat pemulihannya? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini datanya. Tahun 2022, pertumbuhan PDB real Yunani itu mencapai 5,5%. Ini angka yang sangat tinggi banget loh untuk ukuran Eropa ya. Terus di tahun 2023 dan 2024, pertumbuhannya stabil di angka 2,1%. Yang bikin menarik, kalau kita bandingkan sama rata-rata zona euro, pertumbuhan Yunani ini jauh di atas rata-rata. Soalnya rata-rata zona euro itu cuma di 0,5% di tahun 2023 dan hanya 0,9% di tahun 2024. Jadi Yunani termasuk salah satu negara yang pemulihannya paling cepat dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain. Pertanyaannya, apa sih yang bikin PDB Yunani bisa tumbuh setinggi itu? Kita lihat lagi. Nah, buat jelasin ini, saya menggunakan pendekatan persamaan ekonomi Keynes, yaitu eh, pendapatan sama dengan konsumsi, ditambah dengan investasi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah, ditambah dengan ekspor dikurang impor. Dari hasil analisa saya, pertumbuhan PDB Yunani ini paling banyak didorong oleh sisi investasi dan sisi konsumsi masyarakat. Nih, dari sisi investasi, pemerintah Yunani ini memutuskan untuk memperkuat investasi barang modal yang produktivitasnya tinggi, kayak mesin dan teknologi digital. Rata-rata pertumbuhan investasi ini tahun 2021 sampai dengan 2023 itu sekitar 14,9% per tahun. Dan didukung juga sama dana dari Recovery and Resilience Facility atau RRF yang sudah terserap 41% dari total alokasi di akhir tahun 2023. Nah, dari sisi konsumsi, ada dua faktor pendorong. Yang pertama, konsumsi masyarakat yang sempat tertahan selama pandemi jadi meledak begitu situasi membaik. Istilahnya spend pent-up demand. Kedua, pendapatan dari sektor pariwisata juga ikut meningkat. Nah, sekarang kita lihat ada dinamika inflasi. Jadi, inflasi Yunani ini diukur pakai HICP atau Harmonized Index of Customer Price. Itu turun dari 9,3% di tahun 2002 ke 4,2% di tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena rantai pasok global mulai normal lagi, dan harga energi juga turun setelah sempat melonjak akibat perang sebelumnya. Yang menarik, ada semacam perpindahan sumber inflasi. Awalnya, inflasi ini didominasi sama harga energi.
ya kan? Karena adanya perang itu. Nah, lama-lama bergeser ke sisi jasa dan permintaan domestik. Karena bisa berpindah, nah ini terkait sama multiplier effect dari investasi barang modal besar-besaran tadinya. Karena ada investasi besar-besaran, otomatis butuh lebih banyak tenaga kerja buat mengelola barang modal tersebut. Nah, kebutuhan tenaga kerja ini bikin lapangan kerja jadi naik, pengangguran jadi turun, upah jadi naik, pendapatan masyarakat naik, dan ujung-ujungnya konsumsi juga naik. Yang mana ini yang menyumbang ke inflasi di sisi jasa. Nah, sekarang kita lihat tren nilai tukar. Yunani ini kan pakai mata uangnya euro. Jadi nilainya ditentukan dari kinerja euro secara global terhadap mata uang lain, terutama terhadap dolar Amerika. Di tahun 2022, euro sempat melemah terhadap dolar ke angka 1,0151 USD per 1 euro. Nah, ini gara-gara dampak perang Ukraina dan Rusia tadi yang bikin biaya impor energi jadi naik. Tapi menariknya, pelemahan euro ini justru menguntungkan untuk sektor jasa kayak pariwisata karena lebih murah buat turis asing. Jadi di sisi lain biaya impor lebih mahal. Nah, di tahun 2023 sampai 2024, euronya menguat lagi nih ke 1,0823 USD per 1 euro. Ini karena kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Eropa atau ECB. Menguatnya euro ini bikin biaya impor jadi lebih ringan. Next, kita masuk ke neraca pembayaran. Jadi menurut catatan Bank of Greece, Yunani ini punya ketergantungan terhadap tabungan asing untuk mendanai investasi di dalam negeri. Defisit transaksi berjalannya itu naik turun. Di tahun 2022 ini puncak defisitnya sampai 21,2 miliar euro karena harga energi lagi tinggi-tingginya dan permintaan domestik juga lagi tinggi. Di 2023 defisitnya membaik, turun ke 14,1 miliar karena harga energi turun dan pendapatan pariwisata naik. Nah, di tahun 2024, defisitnya naik lagi nih ke 15,1 miliar. Ini dikarenakan investasi dalam negeri tadi yang makin besar, yang otomatis butuh lebih banyak barang impor. Dan ini menutupi sebagian pendapatan yang sudah didapat dari sektor pariwisata. Nah, kalau kita lihat dari data Bea Cukai Yunani nih, membandingkan periode Januari-Oktober 2023 dengan 2024, total nilai ekspor itu turun 2,6%, sementara nilai impornya malah naik 1,8%. Akibatnya, defisit neraca perdagangan melebar dari sekitar 26 euro jadi 28,3 miliar euro atau naik sekitar 8,9%. Nah, sekarang kita ke neraca perdagangan di sektor barang dan juga jasa. Kita breakdown jadi dua ya. Yang pertama di sektor barang. Di sektor barang tahun 2023 ini defisitnya sempat menyusut karena nilai impor turun lebih cepat dibanding ekspor. Impor turun 4,6%, ekspor turun 4,1%. Tapi di tahun 2024 defisitnya melebar lagi. Ekspor turun 2,4%, sementara impor malah naik 22,8%. Ini karena investasi dalam negeri butuh barang modal yang belum bisa diproduksi sendiri oleh negara Yunani, jadi ya harus impor dulu. Sementara di sektor jasa, ceritanya ini lebih positif ya, karena di tahun 2023, kedatangan turis internasional itu naik 17,6%, dan penerimaan dari sektor perjalanan naik 15,7%. Di 2024, kunjungan turis asing masih tumbuh lagi 9,8%, dan penerimaan perjalanan naik lagi 5,4%. Sektor perkapalan juga ikut nyumbang sekitar 13,5 miliar euro. Jadi, jadi di sektor jasa, terutama pariwisata, ini jadi salah satu andalan Yunani buat nutupin defisit di sektor barang. Oke, kita udah sampai di kesimpulan nih. Jadi intinya, pemulihan ekonomi Yunani itu sangat kuat selama 2022 sampai 2024 karena dorong sama multiplier effect. Dari investasi barang modal besar-besaran yang dilakukan pemerintah sampai pertumbuhan PDB realnya bisa tembus 5,5% di
di tahun 2022. Tapi ada satu catatan penting, karena Yunani belum bisa memproduksi sendiri barang modal yang mereka butuhkan, mereka jadi bergantung sama impor. Nah, ketergantungan impornya ini yang akhirnya menciptakan defisit neraca perdagangan, yang sedikit banyaknya menggerus dampak positif dari multiplier efek investasi tadi. Jadi bisa dibilang pertumbuhannya kuat, tapi ada trade-off-nya nih dari sisi ketergantungan impor yang perlu terus dipantau ke depannya. Nah, ini beberapa sumber pustaka yang aku pakai dalam penyusunan materi atau penyusunan makalah tentang outlook perekonomian ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.